belajar tentang teks observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan salah satu di antara materi yang ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang memberikan informasi secara langsung tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, jadi hasil pengamatan atau biasanya disebut dengan observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan. Untuk mengetahui sebuah informasi yang ada, informasi itu bisa meliputi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa kesenian dan kebudayaan. Adapun teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Hal itu berarti isi teks laporan hasil observasi tersebut harus memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami oleh pembacanya. Kemudian, setiap informasi yang didapat juga harus disajikan atau ditulis secara objektif, serta sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak dibuat-buat atau tidak menurut opini sang penulis, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian kita akan belajar tentang ciri-ciri laporan hasil observasi. Ciri-ciri laporan hasil observasi di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua bersifat objektif. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Dan yang terakhir, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian tujuan teks observasi. Tujuan teks observasi di sini ada 7. Yang pertama untuk penelitian, yang kedua untuk memberikan informasi terbaru, dan yang ketiga untuk mengatasi suatu persoalan, yang keempat untuk menentukan atau menemukan teknik atau cara terbaru, yang kelima untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, yang keenam untuk melakukan pengawasan atau perbaikan, dan yang terakhir untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Setelah kita mempelajari tentang hasil observasi, yaitu pengertian, tujuan, dan ciri. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang fungsi teks laporan hasil observasi. Fungsinya itu yang pertama sebagai bahan penelitian, yang kedua sebagai sumber yang dapat dipercaya, yang ketiga sebagai laporan atau tugas kegiatan pengamatan, yang keempat sebagai dokumentasi, yang kelima sebagai ilmu pengetahuan, dan yang keenam menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan atau keputusan pemecahan masalah dalam pengamatan. Kemudian struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi itu terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum di sini terdapatnya pembukaan atau berisi tentang pembukaan atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini hal umum tentang objek yang akan dikaji atau menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini di sini berupa isi, perincian, pembahasan, dan penjelasan secara mendetail. Dan yang terakhir yaitu deskripsi manfaat.
Nah, deskripsi manfaat di sini berisi tentang fungsi atau manfaat dari setiap objek yang akan diamati dalam kehidupan. Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Di sini ada 5 langkah ketika kita menyusun teks laporan hasil observasi. Langkah pertama, tentukan objek yang akan kalian amati. Kedua, susunlah jadwal observasi yang akan kalian lakukan. Ketiga, lakukan observasi terhadap objek tersebut dengan menyampaikan pernyataan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, catatlah hasil observasimu dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah bahasanya. Bila kemungkinan, ambil foto dan videokan observasimu. Dan yang terakhir, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. Untuk yang terakhir ini sangat penting karena hasil dari pengamatan-pengamatan kita, yaitu contoh teks laporan hasil observasi. Nah, di sini saya memberikan contoh teks laporan hasil observasi tentang buaya. Bisa kalian lihat di layar.